Atan. Ya, halo Bu Nilu. Salam kenal. Sebenarnya hari ini itu saya harus ke Bali karena karena acara ini sehingga saya pending, akhirnya saya berangkat besok. Jadi kalian dengan kerendahan hati saya pengen mengundang Bu Nilu. Tanggal 6 November saya mau mengadakan pagelaran di salah satu hotel di Nusa Dua. Nanti mungkin saya bisa share invitation-nya kepada Mbak Nilu. Kalau ada waktu, kalau berkenaan boleh hadir. Dan saya akan mengeluarkan koleksi terbaru saya masih dengan Wastra Nusantara tentunya. Karena tadi itu waktu Mbak Nilu bercerita sedikit, saya juga jadi pengen menangis gitu. Saya jadi mengingat perjalanan saya ketika memulai karir saya sebagai seorang fashion designer yang fokus dengan kain-kain Nusantara, yang fokus dengan wastra-wastra Nusantara gitu. Jadi ketika mengalami penolakan yang sangat luar biasa di negara sendiri, di negeri sendiri mengalami penolakan dengan perjuangan yang sangat luar biasa, saya melihat seorang ibu yang menenun sambil menggendong anaknya, menggendong bayinya, dan masih belum sarapan, masih ada sedikit gorengan di sampingnya, tapi dia harus menenun pagi-pagi hanya untuk berjuang untuk menyekolahkan anaknya agar mereka bisa merasakan ekonomi yang sama seperti apa yang orang lain rasakan. Jadi saya berawal dari situ, melihat itu. Kalau dilihat dari background pendidikan saya, tidak ada hubungannya dengan fashion designer. Tapi suatu saat saya melihat dan menyaksikan ketangguhan seorang perempuan dalam hal perjuangan untuk menyekolahkan anak-anak setinggi-tingginya, disitulah lahir keinginan saya untuk menciptakan pasar baru kepada para penenun-penenun yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena sekarang ini kita berbicara berkuar-kuar tentang pelestarian. Seperti yang dibilang sama Mbak Nilu tadi, banyak tawaran-tawaran menggiurkan dari luar. Sama, saya juga banyak. Dengan mereka menawarkan produksi kain-kain kita dengan secara mesin dan komputer dan lain sebagainya mungkin akan lebih murah, lebih gampang terjual, tapi saya tidak pernah tergiur. Karena apa? Karena secara nggak langsung saya akan membunuh para perajin-perajin yang ada di seluruh Nusantara. Sementara tugas saya adalah bagaimana saya menciptakan pasar untuk mereka agar mereka bisa merasakan hasil keringat mereka sendiri, perjuangan mereka sendiri, di mana yang melakukan itu semua adalah perempuan-perempuan tangguh dan seluruh Indonesia. Jujur ini pun saya pengen nangis sebenarnya karena saya pernah mengalami itu dan saya pernah melihat itu. Itu dari sisi yang saya lihat secara langsung di lapangan. Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri di negara kita sendiri, orang masih malu gitu kadang-kadang pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, memakai sesuatu yang berbau dengan wastra, mereka malu. Kalau saya secara pribadi, saya selalu mencontohkan kepada orang-orang, ini loh saya pakai sarung saya seperti ini bisa menjadi sebuah fashion gitu loh, bisa tetap trendy, bisa tetap dilihat orang, tetap bagus gitu. Bahkan setelah saya mencoba melakukan itu dengan pasar-pasar baru di negara lain di luar Indonesia, ternyata seperti Jepang, India, Rusia, Milan, mereka juga meminati hal yang sama seperti yang kita minati. Jadi kenapa yang kita miliki, kenapa kita sendiri nggak bangga gitu loh. Orang lain aja bangga, kenapa kita sendiri nggak bangga dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kalau tadi kalau Mbak Nilu ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau ya, pejuang luar biasa. Bukan hanya memperjuangkan, menyorakan hak-hak perempuan, hak-hak semua manusia yang ada di bumi ini Mbak Nilu selalu perjuangkan. Apa selalu mengikuti beliau, selalu melihat perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Dan puji Tuhan dipertemukan di sini. Semoga suatu saat saya pengen sharing dengan Bu Nilu. Kalau ada waktu saya besok ke Bali Bu, saya kurang lebih 2 mingguan di Bali. Semoga kita bisa bertemu walaupun sebentar. Saya berharap seperti itu. Terima kasih. Keren sekali, memang 3 narasumber kita hari ini begitu hebat-hebat. Mungkin saya akan mengajak Ibu, Bapak, Puan Nusantara semua, kita bisa berikan tepuk tangan dulu kepada 3 narasumber kita hari ini, walaupun secara virtual, tapi tentunya kita tidak mengurangi makna dari talk show kita hari ini, juga mengapresiasi 3 narasumber kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita kembali ke topik kita terkait dengan isu keberagaman. Saya masih akan meminta tanggapan dari Mas Atan. Mas Atan, tadi sudah berbicara terkait Wastra Nusantara yang memang menjadi fokus dari Mas Atan. Mas Atan melihat Wastra Nusantara ini bagaimana bisa menjadi perangkat Bhinneka Tunggal Ika atau isu keberagaman yang hari ini kita sedang bicarakan bisa hilang karena
kebijakan-kebijakan penyeragaman, bagaimana bisa akhirnya merekat atau menjadi perekat isu keberagaman ini melalui Wastra Nusantara yang menjadi fokus dari Mas Adan? Oke, ini kayak harapan saya berarti ya, kurang lebih ya. Jadi Indonesia adalah surga keberagaman. Jadi berbeda itu untuk saling memperkaya, berbeda itu untuk saling melengkapi. Jadi perbedaan itu kita lakukan jangan dilihat dari sisi negatifnya, karena oh itu berbeda, ini berbeda, tidak. Tapi buatlah perbedaan itu, buatlah keberagaman itu menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki untuk saling melengkapi, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan kita selalu rukun dalam keberagaman tersebut. Jadi itu merupakan sedikit harapan dari saya, karena penggunaan Wastra Nusantara di Indonesia ini itu sangat berbeda-beda. Setiap suku, setiap daerah itu akan berbeda-beda. Tetapi walaupun ada perbedaan tersebut,